Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama melihat video saya ini. Salawat berangkatkan salam, tak lupa-lupanya kita mengirimkan doa ke roh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Halomuan, NIM 1940 20 0060, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas UIN Syahada Padang Sidimpuan, semester 7. Di sini saya membawakan UTS dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang berjudul Kerusakan Lingkungan. Baik, masuklah kita ke pembahasan, di mana di sini saya mengambil pembahasan mengenai dampak kerusakan lingkungan. Di sini saya membahas temanya, yaitu yang pertama penebangan hutan di lahan mineral, yang kedua penebangan hutan mangrove, yang ketiga real estate, yang keempat penangkapan ikan di laut, yang kelima pembangkit listrik tenaga uap panas bumi, yang terakhir atau yang keenam konversi lahan pertanian. Baik, di sini yang pertama kita membahas tentang pendahuluan. Penentuan nilai atau harga terhadap sumber daya alam dan lingkungan merupakan esensi atau pokok ekonomika lingkungan, dengan tujuan agar memberi nilai terhadap lingkungan, baik yang berupa manfaat atau berupa kerugian dan kerusakan. Maka usaha-usaha yang dilakukan dalam mengelola lingkungan sulit dampak dikatakan efisien. Baik, dalam pembahasan ini valuasi dampak kegiatan dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu valuasi dampak kerusakan akibat pengambilan atau eksploitasi sumber daya alam. Yang kedua, valuasi dampak kerusakan lingkungan akibat pencemaran lingkungan. Dalam materi ini akan membahas tentang valuasi ekonomi dampak akibat kerusakan lingkungan yang timbul dari eksploitasi sumber daya alam. Ada banyak cara untuk memberikan nilai pada unsur-unsur lingkungan yang terkena dampak akibat suatu atau beberapa kegiatan dengan diketahui nilai dampak lingkungan, sehingga dihitung kerugian akibat kerusakan karena dieksploitasi sumber daya alam seperti hutan, kars, mangrove, terumbu karang, maupun sumber daya air seperti danau, sungai, dan sebagainya. Dari pemahaman tentang valuasi, dampak kerusakan lingkungan dapat dimanfaatkan untuk menentukan besar kecilnya ganti rugi lingkungan, sehingga dapat pula menentukan besar pungutan atau pengambilan sumber daya alam tertentu. Umumnya, beban ganti rugi dikenakan pada pencipta kerusakan lingkungan sesuai dengan prinsip pencemaran lingkungan dengan membayarnya. Baik, masuklah kita ke tema pertama, yaitu penebangan hutan di lahan mineral. Dalam kasus penebangan hutan memiliki beberapa dampak negatif, yaitu yang pertama, hilangnya kayu hutan dan hasil ikutannya. Yang kedua, timbulnya erosi sehingga beberapa jenis tanaman ikut hilang atau menurun produktivitas. Yang ketiga, terjadinya pendangakan sungai dan pantai karena erosi yang dapat mengurangi produksi ikan. Juga biaya penangkapan ikan meningkat diakibatkan nelayan harus berlayar di tengah laut dan lebih lama waktunya. Dengan adanya dampak yang timbul,
akibat dari penebangan hutan, maka diperlukan suatu upaya yaitu dapat mengukur besarnya dampak fisik tersebut antara lain. Yang pertama, dengan nilai deflasi kayu. Yang dimaksud dengan nilai deflasi kayu dengan mengkalikan volume kayu yang ditebang dengan nilai rantai ekonomi per unit atau disebut dengan unit rate atau harga neto. Yang kedua, nilai degradasi lingkungan. Perhitungan berdasarkan dari nilai guna tak langsung ekosistem hutan yang hilang. Yang ketiga yaitu dampak eksternal erosi. Dengan cara pendekatan dengan menghitung luas area tanaman yang hilang serta penurunan produktivitas per hektar tanaman yang berada di hutan. Apabila lebih dari satu jenis tanaman, maka perhitungannya sebagai berikut. Di mana bagian A seperti gambar ini yaitu erosi. Penurunan penghasilan petani. Perubahan penghasilan petani dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Di mana PHSL sama dengan perubahan penghasilan, LA sama dengan luas area, Q sama dengan jumlah produksi rata-rata, R sama dengan rata-rata produksi atau H, PD sama dengan padi, JG sama dengan jagung, H sama dengan harga. Nilai ekonomi jasa lingkungan sawah. Perubahan jenis tanaman dari padi menjadi jagung akan ada kerugian nilai ekonomi sebesar nilai ekonomi lingkungan sawah dikurangi dengan nilai ekonomi lingkungan tanaman jagung, maka rumusnya sebagai berikut. Di mana KL nilai kerugian lingkungan, LA luas area lahan sawah, NLS nilai jasa lingkungan lahan sawah, KV kurs valuta asing, NIJ nilai jasa lingkungan kebun jagung. Bagian B yaitu sungai. Erosi dapat mengakibatkan kekeruhan dan pendangkalan sungai maupun pantai. Adapun dampak akibat seperti dampak pada biaya pengolahan air bersih. Adapun rumus sebagai berikut. Di mana segitiga perubahan BRP biaya pengolahan total air bersih, VA volume air yang diolah per tahun, BVR biaya pengolahan rata-rata per minggu. C. Dampak pendangkalan sungai pada transportasi sungai. Menggunakan dengan teknik produktivitas yaitu produktivitas sama dengan penerimaan usaha per tahun untuk setiap kapal. Total biaya usaha transportasi per kapal, pengeluaran per tahun tambah bahan bakar minyak dan pemeliharaan. D. Dampak pada rekreasi pantai. Dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana segitiga perubahan TE pengeluaran total, V jumlah pengunjung, BJT biaya perjalanan, W lama waktu kunjungan, E pengeluaran selama kunjung, SB sebelum, ST sesudah. Yang terakhir yaitu penangkapan ikan. Dampak pada lokasi penangkapan ikan. Karena laut semakin dangkal dan keruh, maka ikan yang ditangkap menjadi berkurang. Akibatnya, nelayan harus melaut lebih jauh atau ke tengah laut dan membutuhkan waktu lebih lama, serta biaya juga meningkat. Dan ini akan memengaruhi hasil pendapatan yang diperoleh nelayan. Untuk menghitung dampak ini yaitu
dengan pendekatan metode perubahan pendapat, yaitu mengurangkan penghasilan nelayan setelah kerusakan dari penghasilan nelayan sebelumnya terjadi kerusakan dan pencemaran perairan laut dan pantai. Adapun rumusnya sebagai berikut, di mana segitiga R perubahan penghasilan, R penghasilan kotor sebelum kerusakan, B biaya penangkapan ikan, SB sebelum kerusakan, ST setelah kerusakan. Bagian 4. Rangkuman nilai kerugian lingkungan akibat penebangan hutan. Setelah semua nilai dampak penebangan hutan diketahui, maka dijumlahkan keseluruhannya. Penebangan hutan mangrove. Penebangan hutan mangrove tidak unsur erosi di dalamnya. Dampak lingkungan terjadi bila ada penebangan hutan mangrove, yaitu yang pertama, hilangnya kayu hutan mangrove. Yang kedua, menurunnya jumlah produksi udang, ikan, dan kepiting. Dengan mengetahui beberapa luas dan volume kayu mangrove yang ada di dalam hutan mangrove dari tahun ke tahun, dapat diketahui volume keseluruh kayu yang hilang bila terjadi penebangan hutan kayu mangrove. Dengan mengalihkan volume tersebut dengan unit rate kayu tegakan mangrove, dapat diperoleh nilai depresi kayu hutan mangrove sebagai dampak penebangan hutan mangrove. Untuk menghitung nilai ekonomi depresi hutan mangrove sebagai berikut, di mana NET adalah nilai ekonomi total, LA adalah luas areal, NEM adalah nilai ekonomi total hutan mangrove per H. KVA adalah kurs valuta asing saat perhitungan nilai. IHK adalah indeks harga konsumen. Real estate. Pembangunan kompleks perumahan real estate akan mempunyai dampak yang luas terhadap lingkungan hidup. Adapun tahap yang dilakukan dalam pembangunan real estate yaitu, yang pertama, memerlukan pembebasan lahan. Yang kedua, penyiapan dan pengelolaan lahan. Yang ketiga, pelaksanaan pembangunan perumahan dan fasilitasnya. Adapun dampak yang terjadi, yang pertama yaitu pencemaran udara yang diakibatkan adanya kegiatan para konstruksi berupa pengelolaan lahan, karena akan banyak kegiatan pengurungan dan pemerataan tanah yang melibatkan kendaraan dan alat-alat berat berlalu lalang. Yang kedua yaitu eksploitasi sumber daya batu dan pasir, sehingga kerugian lingkungan tersebut akan dibebankan kepada sektor konstruksi. Yang ketiga yaitu meningkatnya jumlah limbah rumah tangga. Kemudian ada juga penangkapan ikan di laut. Dampak penangkapan ikan di laut timbul sebagai akibat metode penangkapan yang digunakan oleh para nelayan. Ada 4 cara utama yang umum dipakai. Yang pertama yaitu dengan cara menggunakan pancing. Yang kedua, dengan jaring atau jala. Yang ketiga, dengan menggunakan racun atau potas. Yang keempat, dengan menggunakan bahan peledak atau bom. Dari keempat cara tersebut, dampak yang paling besar terhadap perkembangan jumlah ikan adalah menggunakan bom. Bukan ikan saja yang terkena dampak, akan tetapi terumbu karang juga. Berikut oleh dampaknya. Apabila terumbu mengalami kerusakan, maka akan memengaruhi jumlah ikan di laut. Sama halnya dengan menggunakan racun, dan ini diperkirakan mengalami kerugian lingkungan
sebanyak 50 kali manfaat yang diterima dari perusahaan terumbu karang. Jadi penangkapan ikan yang lebih baik tanpa harus merusak ekosistem laut adalah dengan cara menggunakan pancing atau pole and line. Sedangkan untuk menangkap ikan dengan jala atau jaring berdampak terhadap kerusakan lingkungan apabila tidak memperhatikan kaidah lingkungan. Seperti dalam menggunakan pukat harimau, maka semua jenis ukuran ikan yang ditangkap termasuk ikan masih bayi. Akibatnya regenerasi ikan akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan menyebabkan tingkat dan volume ikan akan menurun. Kemudian ada juga pembangkit listrik tenaga uap panas bumi. Seperti kita lihat sama-sama di gambar ini. Dalam proyek pembangkit listrik tenaga uap panas, energi yang digunakan terutama adalah tenaga uap yang berasal dari bumi. Setelah melalui proses tertentu, maka uap air menjadi tenaga pembangkit listrik yang utama. Dari segi uap air, karena pemanas bumi itu bersifat dapat diperbaharui, sehingga dapat dikatakan tidak akan nada habisnya. Tetapi syaratnya harus ada kawasan hutan di sekitarnya yang menjadi penangkapan air dan penyimpanan air hujan. Hal yang bisa terjadi adalah dengan uap tersebut terbawa zat belerang yang kalau tersebar melalui udara akan mengganggu pernapasan dan membuat manusia dan hewan mengalami gangguan saluran pernapasan. Untuk mendapatkan uap panas bumi tersebut, maka harus dilakukan pengeboran yang sangat dalam, sehingga ini akan ada biaya alternatif dari lahan yang dipakai sebagai wilayah pengeboran, seperti pemanasan pipa guna menyalurkan uap panas bumi ke pusat pembangkitan listrik. Mengenai nilai uap panas bumi dapat dihitung dari seluruh volume pemakaian panas bumi, kemudian dikalikan dengan rantai ekonominya per unit. Yang terakhir yaitu lahan pertanian. Sama-sama kita lihat di video ini, contohnya seperti sawah. Konversi lahan pertanian. Sekitar tahun 2000 sampai 2004 telah terjadi konversi lahan sawah menjadi non-sawah di Pulau Jawa yang menjadi laju sekitar 25.000 ha atau tahun. Dengan konversi lahan sawah menjadi non-sawah, maka tidak hanya padi dan palawija yang hilang, tetapi juga jasa lingkungan yang terkandung di ekosistem sawah, yaitu sebagai penampung air hujan, mencegah banjir, mencegah tanah longsor, memelihara kualitas air, dan juga menjaga kualitas udara menjadi bersih dan nyaman. Berikut adalah jenis-jenis padi. Yang pertama yaitu padi varietas, yang kedua padi ketan, yang ketiga padi pulpen, yang keempat padi gogo, yang kelima padi wangi, yang keenam padi pera, dan yang terakhir atau yang ketujuh padi rawa. Padi varietas adalah padi lokal yang khusus berada di daerah tertentu. Yang kedua padi ketan. Padi ketan lebih lengket daripada nasi sehingga tidak dijadikan makanan pokok. Yang ketiga padi pera. Padi pera adalah padi yang apabila berasnya dimasak akan menghasilkan nasi bertekstur pera. Yang keempat padi pulpen. Padi pulpen adalah padi yang apabila berasnya dimasak akan menghasilkan karakteristik nasi yang pulpen. Yang kelima padi gogo. Padi gogo adalah jenis padi yang ditanam di sawah seperti pada umumnya. Yang terakhir padi rawa.
Padi rawa adalah padi yang sering ditanam di persawahan. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.